Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyiral muslimin, Bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala teranugerahkan kepada kita dengan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sebetulnya momen di kesempatan pagi hari ini itu artinya tidak terlalu terencana dari jauh-jauh hari. Ya, kemarin dadakan saja ketika saya berencana pagi ini ada di sini, maka memanfaatkan waktu yang ada, mungkin kiranya bisa kita saling yaitu menasihati dalam kesabaran dan juga kebenaran. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui, di kesempatan pagi hari ini adalah yaitu di 26 hari kita berada di dalam bulan Ramadan, yang artinya adalah banyak sekali hari yang sudah kita lewati di dalam Ramadan tahun ini, dan tinggal beberapa hari lagi kebersamaan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka dengan dua pijakan tersebut kita berusaha mengingatkan diri kita masing-masing, yaitu adalah mazilna fi Ramadan. Kita ini masih berada di dalam bulan Ramadan. Ya, walaupun kisaran 4 hari lagi insyaallah, tapi kita ini masih ada di dalam bulan Ramadan. Kita masih berada di dalam Ramadan, setidaknya di kesempatan pagi ini untuk 4 poin. Yang pertama adalah kita masih berada di dalam bulan Ramadan. 1, yaitu jangan putus asa dari meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka tersebut asrafu, melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, yaitu janganlah mereka tersebut berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang begitu dalam dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Khalik kepada sekalian makhluk. Lilladzina asrafu, yaitu adalah mereka-mereka yang melampaui batas. Ya, israf itu adalah melampaui batas, imma dalam hal-hal yang haram, imma dalam hal-hal yang mubah. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minumlah kalian, tapi jangan kelewatan. Makan, minum itu adalah hal yang mubah. Tetapi terkadang
justru hal yang mubah inilah yang bikin kita kelewat rem. Ya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam bulan Ramadan, pertemuan dengan yang penuh dengan hal yang berharga. Tapi sebagai seorang manusia, sifat dasarnya adalah wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian yang kedua yaitu adalah kullu bani adam khata', yaitu adalah sering berbuat salah. Dalam hal-hal yang mubah inilah terkadang kita itu suka kepleset. Ya, satu, kita bekerja adalah hal yang baik, hukum asalnya adalah mubah. Tapi seringkali ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita, sampai kemudian akhirnya menomor sekiankan kewajiban-kewajiban syariat. Kita kebersamaan bersama keluarga adalah dengan kehangatan, dan itu adalah suatu kebaikan. Tapi terkadang kebersamaan bersama keluarga akhirnya menomor sekiankan, yaitu adalah urusan syariat dan seterusnya. Sekalian rahimanallahu ayyakum, qul li ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka tersebut melampaui batas. Ya, ayat ini memang berlaku umum, akan tetapi bisa ayat tersebut kita tempatkan di dalam hati kita sebagai bahan muhasabah di akhir Ramadan ini. Ramadan yang adalah bulan penuh keberkahan, bulan kebaikan, bulan ampunan. Terkadang kita itu masih terlalu banyak israf, ya, terlalu banyak hal-hal yang di luar kontrol. Maka kemudian di akhir Ramadan ini, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di Ramadan ini belum menemukan sesuatu yang istimewa, yang mungkin di Ramadan ini belum bisa sesuatu dia banggakan dibanding Ramadan sebelumnya, yang mungkin di Ramadan ini banyak cita-cita dari amal soleh belum terwujudkan, kita masih berada di Ramadan. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kita ambil beberapa hadis berkaitan dengan poin satu ini. Jangan putus asa dari rahmat Allah, yaitu adalah satu hadis dari Abu Hurairah ketika beliau menyebutkan haditsuni an rajulin dakhalal jannah walam yusolli salatan walam yasjud sajdatan. Kabarkan kepadaku tentang seseorang yang masuk surga, tetapi orang tersebut belum pernah melakukan sama sekali sholat ataupun belum pernah sama sekali sujud. Maka orang-orang tidak ada yang bisa menjawab, dan Abu Hurairah memberitahukan dia adalah Amr bin Abasah. Bukan Amr bin Habasah. Itu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau tersebut masuk Islam dalam keadaan hanya mampu mengamalkan dua amal soleh. Satu, kaumnya semuanya sudah Islam, kemudian seluruhnya sudah masuk Islam, tinggal beliau seorang ini yang belum masuk Islam. Sampai ketika Rasul dan para sahabatnya ingin berjihad, kemudian orang tersebut datang, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ashhad au uqatil, saya syahadat dulu atau saya langsung jihad? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahadat dulu baru jihad. Maka kemudian dia bersyahadat, kemudian jihad. Ternyata itu adalah pertemuan terakhir dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak sempat ketemu lagi Rasul, gak sempat sholat, gak sempat puasa, gak sempat bayar zakat dan seterusnya. Sekalian rahimallakum, dari poin ini diambil faedah adalah la taqnatu mir rahmatillah, yaitu jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, bagi siapapun yang mungkin sampai dengan detik ini mungkin Ramadannya belum ada yang istimewa dibanding dengan sebelumnya, masih ada kesempatan, masih ada hari-hari, masih ada siang-siang Ramadan, masih ada malam-malam bulan Ramadan, yang mudah-mudahan hal tersebut ya bisa mendatangkan kebaikan atau lebih mendatangkan kebaikan kepada kita sekalian daripada waktu sebelum-sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini jangan jadikan Ramadan ini penyesalan. Ya, jangan jadikan Ramadan ini penyesalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un. Ya, qalla hiya kalimatan hiya qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka request kepada Allah Ta'ala, qalu rabbirji'un, ya Allah balikin saya ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan amal soleh yang belum saya lakukan. Kemudian Allah menjawab, itu adalah ucapan dan angan-angan mereka semata. Di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, ini adalah penyesalan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang menyesali keadaannya. Cita-cita mereka adalah dikembalikan kepada dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, mudah-mudahan aku bisa mengamalkan amal soleh yang belum sempat dikerjakan. Maka di kesempatan momen-momen akhir Ramadan di tahun ini, kita muhasabah kira-kira amal soleh apa yang belum sempat kita wujudkan. Mungkin dari qiyamul lailnya, mungkin dari puasanya, mungkin dari memberi makan orang yang berpuasa, mungkin dari membaca Al-Qur'annya, mungkin dari zikirnya, atau mungkin dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang mungkin sebagian ya dari kita tahu kondisi sekarang ya ada kebijakan seperti ini seperti itu yang mungkin ya tidak sempat untuk bertatap muka secara langsung dengan orang tua dan seterusnya. Maka sekalian rahimanallah yakum, birrul walidain, ya kata seorang ulama dikatakan, wa min a'malil birri al-mansiyati fi Ramadan birrul walidain. Di antara pintu kebaikan yang seling terlupakan di dalam bulan Ramadan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini di antara yang sering dilupakan. Kita bisa baik kepada orang lain, dermawan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, tapi harusnya orang tua kita jadikan di poin yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Katakanlah apa dan kemana semestinya mereka mengeluarkan, menginfakkan harta mereka. Allah menjawab yang pertama, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Yaitu apa yang kalian keluarkan, berikanlah hal tersebut yang pertama untuk orang tua kita. Wal aqrabin, yaitu adalah untuk kaum kerabat. Kemudian yang ketiga wal yatama. Kemudian yang keempat adalah wal masakin, yang kelima wabnis sabil. Birrul walidain itu banyak bentuknya. Kita video call, ngirim WA,
menjawab WA dan seterusnya, itu adalah di antara birrul walidain. Meskipun fisik kita mungkin di sini, kalau kiriman kita nyampe Pak ya. Itu juga masuk dalam kategori apa? Birrul walidain ya, online, shop dan seterusnya. Sekalian rahimanallahu itu di antaranya. Ya, termasuk di antara birrul walidain juga mungkin kepada yang telah tiada dari kalangan orang tua, kakek nenek dan seterusnya adalah mendoakan mereka. Berikan porsi khusus doa untuk mereka. Bukan sekedar doa secara umum, Rabbighfirli ya, waghfir lil muslimin wal muslimat, ampunilah dosa orang muslim dan muslimat secara umum. Tapi berikan permintaan secara khusus, bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Nah, itu adalah di antara bentuk birrul walidain ba'da wafatihima, ba'da mamatihima dan seterusnya. Nah, sekalian rahimanallahu iyyakum. Oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya, kemudian Rasul mengatakan amin amin amin. Ya, itu yang pertama adalah bulan Ramadan. Ya, dikatakan siapa yang datang kepadanya bulan Ramadan kemudian berlalu belum mendapatkan ampunan, doakan kecelakaan, binasaan, amin. Yang keduanya apa? Yaitu tentang orang tua. Siapa yang punya orang tua kemudian belum bisa memberikan jaminan kepada anaknya untuk bisa masuk surga, seperti itu. Jadi sekalian rahimanallahu, ya, pertamanya Ramadan, keduanya adalah orang tua, baru ketiganya man dzukira ya ismi indahu falam yusolli alayya, siapa yang disebutkan kepadanya namaku kemudian gak sholawat, doakan kebinasaan, kehancuran dan seterusnya. Pertama Ramadan, kedua birrul walidain, yang ketiga sholawat. Sampai Rasul menyebutkan sholawat itu adalah di nomor 3. Kenapa enggak pertama itu Ramadan, yang kedua sholawat, ketiga birrul walidain? Tapi yang pertama adalah Ramadan, kedua birrul walidain. Ikat itu Ramadan dengan birrul walidain. Apa yang bisa kita berikan, apapun mungkin ya, hal-hal yang baju, sarung, pakaian dan segala macam. Mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka ibadah. Mudah-mudahan ketika mereka diberikan seperti itu, pada saat dikenakan ingat anaknya yang ngasih, ya, kemudian habis itu didoakan dan seterusnya. Nah, sekalian rahimanallahu, ini yang kedua, yaitu adalah jangan jadikan Ramadan ini sebagai penyesalan. Artinya adalah secara umum manusia di akhirat nanti mereka menyesal, minta dipulangin lagi ke dunia untuk ngerjakan amal soleh. Itu kalau waktunya adalah bukan waktu apa Pak? Intinya adalah minta dipulangin ke dunia supaya bisa ngerjain amal soleh. Secara asal kapan waktunya? Ya waktu-waktu biasa aja. Artinya ketika minta dipulangin lagi ke dunia, kapan waktunya? Kapan waktunya? Ya waktu secara umum aja. Waktu secara umum saja mereka itu ngarep demikian. Apalagi kalau dikasih kesempatan balik ke dunianya adalah di bulan Ramadan. Nah, maksudnya demikian. Sekalian rahimanallahu, maka itu i'mal sholihan tsumma truk atharan, lakukan amal soleh, insya Allah ada bekas. Ya, makanya beberapa kali saya berikan permisalan, seorang tersebut memiliki rekening di suatu tempat, ya, kemudian dia duduk di sini, dia nyetir mobil, dia berkendara, dia perusahaan dan segala macam, ya, karena kemudian omset bisnisnya udah tinggi, dia kemana aja rekeningnya digitnya nambah. Nah, itu adalah sifat pebisnis, dan seorang muslim itu sebetulnya semuanya pebisnis.
Ya, seorang muslim itu semuanya pebisnis, bisnis bersama Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang keuntungannya adalah dibebaskan dari api neraka? Gimana caranya? Kita lagi duduk di sini, kita lagi kendara, kita lagi tidur, itu digit pahala kita tuh nggak berhenti. Ya, kita lagi tidur, pahalanya dapat terus. Gimana caranya? Ya sudah dipikir. Ya, gerakan logika bisnisnya, gerakan insting bisnisnya. Bagaimana caranya? Ya sebarkan kebaikan, tanamkan kebaikan dimanapun. Izra' jamilan falau fi ghairi maudhihi falan yadhi'a jamilun haitsu ziri'a. Tanamkanlah kebaikan dimanapun itu berada. Yang namanya kebaikan itu nggak akan sia-sia dimanapun ditanam, dimanapun disemai dan seterusnya. Maka di antara kebaikan tersebut adalah adanya tempat ibadah ini, adanya masjid ini. Ini adalah masya Allah, ya. Siapa yang mereka bersedekah, siapa mereka berinfak, ya, siapa mereka ikut serta dalam saham kebaikan ini, maka saham kebaikannya pun terus ya akan berlangsung. Sekalian rahimakumullah, maka di antara hal yang perlu disesalkan adalah orang itu sudah nggak ada, cuman habis juga kebaikannya. Artinya gini, sifat kebaikan itu adalah orang itu pergi, kebaikannya jalan terus. Atau yang kedua, orang itu pergi, kebaikannya juga ikut habis. Kebaikannya cuman kayak bayangan dia doang. Dimanapun dia berada, kebaikannya ada di situ. Kalau orang yang sudah kabur, udah pergi, sudah nggak ada bayangan lagi di situ. Karena bayangannya ngikutin. Jangan sampai kebaikan itu cuman kayak bayangan kita. Kita itu ada di sini, ya sudah, nggak ada lagi. Tapi bagaimana kita itu pergi bagaikan tapak jejak langkah. Kita pergi tapi masih ninggalin bekas. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salaf, yaitu adalah ketika seorang tersebut telah tiada, terputuslah segala amalannya, ya kecuali 3 perkara, yaitu adalah shadaqatun jariyah. Ya, sedekah jariyah. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, maka ini adalah diantara karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tinggal kita ikhlas kepada Allah, tulus kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi suatu amalan yang langgeng ya buat akhirat kita. Ya, kalau misalnya semua yang ikut musahamah ya berperan serta dalam pembangunan masjid dimanapun itu berada, pembangunan tempat mengaji dimanapun itu berada, masya Allah, mudah-mudahan kita bisa bareng lagi nanti. Ya, teman-teman di sini ya semuanya berusaha ya satu jamaah, satu DKM, yang dengan hartanya, yang dengan fisiknya. Ini adalah amalan. Kita semua gotong royong di sini. Ya, kita sama-sama gotong royong di sini membangun masjid. Mudah-mudahan kita pun nanti gerombolan juga masuknya ke dalam surga. Karena tentunya yang membangun seperti ini kan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak tenaga, melibatkan banyak kepala. Itu musahamah. Ya, musahamah. Ya, mudah-mudahan yang seperti inilah nanti yang membawa seorang tersebut masuk semuanya. Ya, karena masjid adalah tempat yang paling memungkinkan untuk itu. Ya, masjid adalah tempat yang paling memungkinkan seorang itu bawa kloter ke surga gede-gedean. Ini masjid. Ya, mulai dari yang nyumbang, mulai dari yang sedekahin harta, mulai dari yang ngebangun, mulai dari ngurusin listrik, mulai yang jadi azannya, kemudian imamnya, segala macam. Itu kloter gede-gedean tuh adanya di mana?
di masjid ini. Nah, sekalian rahimanallahu, ya makanya kenapa apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika orang tersebut masuk surga, kemudian dia nggak dapat temannya di surga itu. Apa jawaban kata Rasul? Orang mereka mengatakan, ya Rasulullah, di mana teman kami? Alladzina kanu, yang mereka dulu yusalluna ma'ana. Teman mana? Bukan teman FB, ya, bukan teman grup WA, grup Telegram yang cuma cengenges dan seterusnya. Alladzina yusalluna ma'ana, mereka itu yang sholat bareng. Alladzina yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, sahur bareng, puasa bareng, bukber bareng, kan kelihatan banget ada. Oleh sebab itu sekalian rahim, inilah masjid itu adalah tempat yang paling membuat apa? Kloter besar untuk bisa masuk ke surga. Ada yang terlewat dari kita ditanya. Nah, sekalian rahimanallah wa iyyakum, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masuk dalam kloter rombongan itu tuh. Kenapa saya bilang kloter? Karena kloter biasanya adalah paket besar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Amin. Yang ketiga adalah kejar ampunan dari Allah. Yang ketiga adalah kejar ampunan dari Allah. Kenapa bahasanya mengejar? Ya, terus terang kita takut dari satu doa Rasul, dari satu doa malaikat Jibril yang diamunkan Rasul tadi. Dakhwai rogima'an furojulin dakhala alaihi ramadan thumman salah falam yughfar lahu fa'adah, yaitu adalah celaka seorang ketemu bulan Ramadan kemudian berlalu tapi belum dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita camkan dan renungkan, taruh di dalam hati. Yakin sudah dapat ampunan dari Allah? Sudah yakin? Kalau sudah yakin, kepedean. Ya sudah, kalau kepedean itu adalah apa Pak? Sifatnya Yahud. Mereka mengatakan waqalal yahud lan tamassana naru illa ayam ma'dudah. Mereka mengatakan kita itu gak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari. Ini kan sifat kepedeannya siapa Pak? Yahudi. Berarti kalau misalnya udah kepedean dan seterusnya, itu udah rombongannya ke sana. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul sifatnya nggak pede, bukan kepedean, apa artinya pemurojaah, introspeksi. Sholat sampai kakinya ya taroma, bengkak-bengkak. Kemudian kata Aisyah, afala akuna abdan syakura. Ya, kenapa saya salah menjadi hamba yang bersyukur? Kan seperti itu. Sekalian rahimakumullah, kejar ampunan dari Allah Ta'ala. Masih banyak waktu. Ya, malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka di antara salah satu kesalahan kaum muslimin, kalau habis iktikaf, habis diem diri di masjid, besok paginya pasang status bandingin pagi di berapa hari Pak? Tanggal 21 pagi, 23, 25, 27, 29, dibanding-bandingin. Temennya yang gak ikut iktikaf nyesel, aduh sudahlah, gak usah lagi karena sudah kelewat. Ya Allah, padahal Ramadannya masih ada. Gara-gara itu udah gak jadi semangat lagi. Padahal ampunan dari Allah itu bukan hanya di malam. Yang terlewat, taruhlah terlewat Lailatul Qadar, taruhlah terlewat Lailatul Qadar dan seterusnya. Tapi kalau kata para ulama, insya Allah semua orang dapat, cuman kadarnya itu yang beda-beda. Nah, maka masih satu yang adanya ampunan. Kita masih punya puasa. Selama masih punya puasa, banyakin doa istighfar, banyakin doa minta ampun. Malamnya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Siangnya kayak gini, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Maknanya sama, minta ampun juga. Bahkan lebih panjang. Bahkan lebih panjang Pak. Kita dari tadi jam berapa tuh?
dari jam setengah 5 sampai nanti jam berapa, jam 6. Ya, ada bangsa sekitar 13 setengah jam. Waktu siangnya lebih lama. Maknanya adalah potensi doa permintaan istighfar kita itu lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ya, seandainya seorang itu datang di hari kiamat modalnya cuman ampunan dari Allah, itu udah beruntung banget. Satu, tadi kan ya Lailatul Qadar. Dua, ketika Rasul kabarkan Allah turun ke langit dunia dengan mengatakan 3, yaitu apa? Man da'ani fastajibalahu, siapa doa akan aku istijabah. Man sa'alani fa'utiyannahu, siapa yang minta akan aku beri. Kemudian yang ketiga adalah man yastaghfiruna faghfirlahu, siapa yang minta ampun akan aku berikan. Bukanlah istighfar itu masuk dari doa. Istighfar kan masuk dari doa, tapi kenapa diulang lagi? Itu maknanya. Kalau seandainya, maka kata Aisyah, tuba, beruntung amat itu orang dibagiin catatannya isinya banyak istighfar, pemutihan dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya juga orang datang di hari kiamat dengan bawa dosa yang begitu banyak. Ya, dia punya apa? 99 ya, tis'atan wa tis'ina sijilan, yaitu 99 catatan menghampar. Kullu sijilatin, yaitu tamuddu madal basar, satu catatan keburukan diaudit sampai sejauh pandangan. Ujung-ujungnya selamat. Selamatnya pakai apa? Pengampunan dari Allah Ta'ala, dapat ampun. Kamu punya la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah ini antum saya ampuni, kata Allah Ta'ala. Nah, bahwa sekalian rahimallakum sudah. Kalau misalnya disimpelkan adalah ampunan dari Allah. Makanya Ramadan ini isinya ampunan. Puasa, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya qoma lailal qadar, man qoma ramadhana, itu juga ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, bahwa sekalian rahimallakum, maka wasiat kami adalah di waktu-waktu yang mungkin lapang, sedang berkendara, lampu merah dan seterusnya, perbanyak istighfar. Banyak istighfar sudah. Kita keluar Ramadan itu, makanya bulan Ramadan berkah, diantaranya adalah ngampunin dosa-dosa kita. Ya, intinya adalah satu itu ya, jangan kepedean. Kalau jangan kepedean itu ada tadi prinsipnya Pak Yahud ya, lantamasana naru illa ya mau. Tapi yang dikedepankan adalah yaitu murojaah dan muhasabah. Terakhir yang keempat adalah yang poin keempat, yaitu adalah tentang zakatul fitr. Rasul dari Abdullah ibnu Abbas, beliau menyebutkan farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri lisaim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr kepada orang yang berpuasa, tuhratan lisaimi minal lagwi warafath, yaitu pembersih dan pensuci bagi orang berpuasa dari hal yang lagu, hal yang sia-sia, dan rafath, hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua, ta'matan lil masakin, yaitu adalah makanan untuk orang miskin. Zakat fitr itu fungsinya dua. Yang pertama adalah buat kita sendiri. Zakat fitr itu buat kita, nggak usah mikirin yang lain. Yang pertama, kita itu yang butuh. Maka disebutkan di antara faedahnya, orang puasa juga masih belepotan kesalahan. Orang yang puasa, mohon maaf Pak, ini bahasanya ekstrim. Apa namanya? Orang yang berpuasa itu masih belepotan kesalahan. Rasul menyebutkan apa? Minal lagwi warafath. Lagwi itu apa? Hal yang sia-sia. Banyak seperti itu. Makanya dulu kan di awal Ramadan kita sebutkan faedah dari Syekh Sindi, yaitu adalah syuhudut taksir, yaitu kita tahu akhirnya kita meyakini diri kita itu apa? Masih banyak kurangnya. Semaksimal apapun kita isi Ramadan, pasti ada sifat kurangnya. Nah, maka di sini ketemu lagi, yaitu adalah minal lagwi warafath, yaitu adalah pembersih, kemudian pensuci dari apa? Hal-hal yang sia-sia. Apa itu hal yang sia-sia? Banyak.
ya kelamaan megang HP, kemudian kelamaan muter-muter di jalan, ya macam-macam dah sudah, kelamaan ngobrol ya itu udah masuk semuanya. Oleh sebab itu Bapak sekalian rahimakumullah, udah nggak bisa kalau misalnya mau dicari selamat berat, pasti kita bisa jatuh ke situ. Makanya kenapa Rasul bilang yaitu kasih zakat fitr itu sebagai pembersih dari semua kesalahan itu. Warafaf itu perkataan-perkataan yang tidak bagus. Ya, rafaf itu perkataan yang tidak bagus, perkataan yang kurang beretika seperti itu. Ya, perkataan yang kurang beretika. Nah, sekalian rahimanlakum, maka semuanya itu diantara pembersihnya adalah dengan zakatul fitr. Ya, zakat secara bahasa adalah yaitu pembersih, kemudian annama tumbuh, kemudian adalah berkembang. Nah, sekalian rahimanlakum, jadi zakatul fitr itu adalah arahnya adalah untuk kepada kita sendiri, menunjukkan bahwasanya kita pun ketika di bulan Ramadan pasti masih banyak kurangnya itu tadi. Nah, sekalian rahimanlakum, ya adapun ukuran zakatul fitr itu adalah khilaf panjang di kalangan para ulama. Pendekatannya begini. So'an bin tamrin, satu so' itu berapa? Arba'atu amdad, 4 mud. Yang diukur begini apa Pak? Kan apa? Isinya apa atasnya? Kurma. Habis kurma apa lagi? Gandum. Terus apa lagi? Beras itu dikiaskan ya. Tamar, kemudian gandum, kemudian milak, gula, seterusnya. Tentu beda antara yang ditakar itu apa Pak tadi? Kurma, setakar gini kurma dengan setakar gini apa? Gandum dengan setakar gini milak, itu akan beda. Ini segininya, apalagi kalau misalnya 4 kali. Apalagi kalau misalnya sampai 4 kali. Lah sekarang kurma sendiri aja, kurma yang kayak apa? Kan seperti itu. Maka kemudian ketika akhirnya dipindahkan kepada beras dan seterusnya, maka memunculkan angka-angka yang berbeda. Ya, memunculkan angka-angka yang berbeda. Nah, tapi perbedaan itu adalah yang terpenting adalah tahu kalau asalnya seperti itu, maka potensi untuk berbeda ukurannya memang ada. Dan kemudian yang kedua, zakatul fitr itu waktu diperbolehkan untuk dikeluarkan adalah H-2, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar. Waktu wajibnya adalah sebelum orang melaksanakan sholat. Nah, maka insya Allah, alhamdulillah kalau di sini menjelang, intinya adalah jangan lebih dari H-2. Karena ibadah itu ada batas awal, ada batas akhir. Sholat subuh batas awalnya kapan? Munculnya fajar sodik. Batas akhirnya apa? Ketika muncul matahari. Itu batas awal, batas akhir. Zakatul fitr batas akhirnya kapan? Sholat id. Batas awalnya kapan? H-2. Makanya ada pertanyaan, ya jukan, kalau orang tersebut mohon maaf tidak ada atau berpulang di tanggal 27 apa Ramadan, itu 27 Ramadan H-min berapa? Tergantung tergantung akhirnya ya, tergantung akhirnya. Nah, ya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya jadi 29 28 masih juga kan ya. 30. Nah, tapi ada pertanyaan, kalau orang tersebut wafat di tanggal 27 wajib enggak? Enggak wajib. Karena belum itu. Nah, karena kemarin sempat Anda ditanya, udah ada yang bagi-bagi sekarang.
Seperti itu. Nah, buat sekalian rahimahullah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan faman addaha qabla shalah fa innaha zakatun makbulah. Siapa yang mengeluarkan zakatnya sebelum sholat itu zakat yang diterima. Faman addaha ba'da sholat fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang dikeluarkan setelah sholat itu adalah sedekah di antara sedekah. Disinilah dalil apa Pak? Amalan itu niat di dalam hati. Siapa yang bisa menjelaskan? Dari dalil ini adalah hadis ini adalah dalil menunjukkan amalan itu di dalam hati tanpa perlu talafut. Karena Rasul menyebutkan siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat dia itu zakat. Siapa yang mengeluarkannya setelah sholat dia itu sedekah. Oke. Kalau misalnya yang sebelum sholat pakai pelafatan, yang setelah sholat sedekah pakai pelafatan enggak? Enggak. Pernah ada kata nah, paham ya? Artinya begini tapi kemudian ngomong dulu. Udah kelamaan, ntar dulu saya belum ngucap gitu. Saya belum ngucap. Udah sedekah antum Allah tahu. Ya sudah sama. Ya sudah sama. Kalau ini sama, nggak perlu pakai apa Pak? Maka zakat juga sama. Yang diperbolehkan adalah didoakan. Doakan dia mudah-mudahan berkah gitu. Karena disebutkan dalam hadis khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim ya wa tusalli alaihim wa sholli alaihim fa inna sholataka sakanul lahum. Allah sebutkan ambil itu zakat dari mereka ya, karena zakat itu adalah pembersih, pensuci, dan doakan mereka. Karena doa engkau Nabi Muhammad kepada mereka itu bentuk ketenangan buat mereka. Maka boleh misal ya, tapi ini terserah panitia. Misal karena di situ ada catatan tuh Pak ya, Afan, catatan apa segala, taruh bawahnya. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga bapak atau ibu dan segala macam seperti itu. Nah, ini diantara bentuk kalau misalnya apa namanya sah gitu Pak ya. Karena ada nah zakat itu tidak perlu. Tapi kalau doakan boleh. Nah, cuman kalau misalnya sekarang doakan gitu kita nggak hafal atau nanti beda-beda redaksi, ditulis seperti ini insya Allah boleh. Karena kaidahnya Alkitab bukan khitab, yang namanya tulisan itu seperti ucapan, tulisan di kertas, tulisan di SMS, tulisan di WA, tulisan di mana, di status atau di media online dan segala macam, itu adalah seperti apa? Omongan, dan diproses seperti proses omongan, maka itu boleh. Tapi kalau misalnya panitia sudah punya konsep sendiri, nah apa-apa. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau omongan saya ini untuk bagi ada orang yang bertanya, ada nggak pada saat zakat itu namanya apa? Enggak. Tapi kalau mau didoakan, boleh, doain aja. Dalilnya adalah fa inna salataka sakanun lahum. Ya, karena doa itu adalah ketenangan buat mereka. Nah, sekalian rahimanallahum, itu kemudian yang terakhir, ini buat ini aja maklumat saja, siapa yang memang di momen-momen seperti ini ada yang istrinya sedang apa Pak, HPL seperti itu, siap-siap apa, beras cadangan di rumah ya. Karena yang suka terlewat tuh seperti itu, udah HPL qadarullah malam idnya lahiran. Naam, bingungnya dua. Satu, nyari bidan. Yang kedua, nyari tukang beras. Ya seperti itu. Orang kadang cuma mikirin ini, nyari bidannya mana, muter-muter. Ada satu sebetulnya buat keberkahan anak itu, zakatnya. Maka yang sudah HPL model apa, mepet-mepet gini siapin. Ya siapin di rumahnya, kan saya bukan promosi Pak ya. Ya intinya apa, siapin yang ada kemasan seperti itu,
Kemudian ya itu, karena beberapa pernah beberapa tanya ke saya gitu, Ustadz malam-malam sudah jam 2 marah tukang beras, ribet seperti itu. Belum lagi yang ketiga, nyari orang yang mau dikasih. Sudah kalau mau nyari dikasih, gak usah ribet-ribet, cari ke rel kereta. Sudah kasih aja blok. Pasti insya Allah tiap rel kereta kan ada Pak ya? Sudah kasih itu sudah, insya Allah ada lah sudah. Itu yang ketiga. Jadi yang pernah tanya ke saya gitu, cerita gitu, cuman kalau saya tambahin, aduh ya sih, oh gitu ya, iya udah dizakatin belum? Nah gitu, kalau dizakatin itu 3 Pak ya. Nah jadi oke, HPL siapin berasnya, kemudian yang ketiga adalah kalau bingung menyalurkannya, kasih itu. Sama kalau panitia juga, tiba-tiba habis subuh ada yang maksa naruh. Bingung habis subuh maksa, apalagi subuh-subuh. Ini sudah saya bawa pokoknya. Sudah saya bawa, terserah DKM terima nggak terima, saya taruh di sini sudah. Bingung DKM-nya gimana? Ya Pak ya. Sudah bawa aja kemana tuh Pak? Kerel sudah situ. Ini bagi-bagi dah terserah seperti itu, insyaallah. Nah, seperti itu. Nah, karena para ulama kan mengukurnya, saya pribadi kecondongnya adalah ke uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan. Ya mereka mengandalkan dari pemberian orang yang lalu lalang seperti itu. Nah, sekalian rahimanallahu, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf karena hal ini adalah tawari ya dadakan saja ya, tanpa ada perencanaan sebelumnya, makanya informasinya mungkin juga dadakan. Tapi alhamdulillah ya, kita dipertemukan Allah di sini. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan, keberkahan buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.